Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Terima kasih teman-teman dan maaf ya kalau saya orangnya to the point. Itu untuk kepentingan Anda semua supaya Anda mendapatkan bahan yang betul-betul dapat dipertanggungjawabkan secara etika profesi ya. Dan juga untuk kebaikan dan juga untuk Anda punya proses Anda punya media. Jadi besok itu memang benar sudah sidang sesuai dengan jadwal. Itu biasanya sih karena terdakwanya ditahan mungkin jam 10 ke atas. Jadi ini kita nanti besok dari Rutan Pondok Bambu dan Ismail dari Cipinang ya antara jam 10 ke atas ya kita sidang. Dan besok itu adalah pembacaan dakwaan. Artinya pembacaan dakwaan itu adalah hal yang paling penting dalam proses hukum, di mana begitu dakwaan dibacakan, disitulah mulai bergulir proses hukum terhadap terdakwa Nikita Mirzani dan terdakwa Ismail Marzuki. Apakah ada hal-hal yang akan saya sampaikan secara hukum? Pasti nanti akan saya sampaikan secara resmi pada persidangan Selasa setelah jaksa penuntut umum menyampaikan adanya surat dakwaan ya. Jadi dakwaan dibacakan, nanti dakwaan itu ditanyakan kepada terdakwa Nikita dan Ismail bagaimana tanggapannya. Setelah itu diberikan kepada saya sebagai kuasa hukumnya untuk menyatakan apakah mengajukan eksepsi atau tidak. Saya pasti akan mengajukan eksepsi. Sudah Menarik ada. adalah mengajukan eksepsi ini Bang, akan mengajukan Pasti. ini Bang, kalau boleh tahu kita. Jangan, nanti eksepsi itu Anda akan dengarkan pada sidang berikutnya. Yang jelas kita lihat besok pagi dakwaannya seperti apa. Di situ nanti kalau memang dakwaannya ada hal-hal yang saya anggap luar biasa, saya pasti akan menyampaikan sesuatu besok. Bagi saya karena ini persoalan hukum, saya nggak berani saat ini menyampaikan apapun juga. Jadi biar aja besok bergulir, setelah itu akan saya sampaikan seperti apa ya. Nikita akan dihadirkan atau seperti apa? Pasti, karena wajib dihadirkan. Semua terdakwa diwajibkan hadir di persidangan supaya dia bisa mendengarkan pembacaan surat dakwaan di hadapan majelis hakim seperti itu. Bang, Abang kayaknya kan kemarin juga mengatakan bahwa sudah menemukan klaim itu bukan korban dari Reza Hanis. Itu seperti apa? Akan mungkin ke depannya dihadirkan dalam sini? Beda persoalannya. Itu persoalan konsumen yang merasa dirugikan. Itu saat ini ada dalam proses penyelidikan di Polda Metro Jaya ditangani oleh Ditreskrimsus, dan tahapannya biar berproses seperti apa yang harus dilaksanakan oleh penyelidik. Jadi korbannya adalah konsumen, ya, konsumen 4 orang. Bang, tapi kedatangan Niki sudah di ACC oleh pihak kejaksaan atau nantinya akan melalui Zoom? Pasti ada hadir di persidangan, dan yang akan membawa itu jaksanya. Kan dia kan tahanan, jadi tahanan dari pengadilan kan dititipkan di Rutan Pondok Bambu. Nanti yang jemput biasanya adalah jaksa penuntut umum, mungkin dari stafnya untuk membawa terdakwa dari tahanan ke pengadilan. Seperti itu proses hukumnya. Bang, anak-anak support dari keluarga sendiri Niki salah satunya kalau lihat pengadilan memberi support langsung kepada mama. Saya belum berkomunikasi karena Laura saat ini lagi dalam proses pembelajaran ya. Belum saya berkomunikasi lagi. Tapi yang jelas kalau sama Niki masih komunikasi. Tadi pagi juga sudah ketemu. Persiapan untuk sidang besok seperti apa saya sampaikan. Ini dakwaannya Nik, ada hal-hal yang prinsip yang besok harus kita sampaikan di pengadilan seperti itu. Jadi dalam arti ini adalah titik awal untuk terang benderangnya Nikita akan memberi atau menjelaskan apa sebenarnya yang terjadi di hadapan meja hijau ini. Ya besok itu kan begitu pembacaan dakwaan Anda bisa mengikuti. Besok itu sidang terbuka untuk umum, Anda teman-teman media boleh hadir
boleh meliput karena tidak ada larangan, karena bukan sidang terkait dengan kasus anak di bawah umur atau kasus pencabulan atau kasus lain yang memang dilarang untuk terbuka untuk umum. Anda boleh hadir, Anda boleh meliput secara live dan sebagainya, seperti itu. Silakan hadir, nggak ada masalah. Di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ya. Kalau dari pihak RG sendiri diwajibkan hadir juga kan Bang? Nggak ada, kalau dia mau jalan-jalan nggak ada yang larang. Kalau mau jalan-jalan, kita tidak bisa melarang orang yang ingin tamasyah di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tapi yang punya hak untuk hadir, diwajibkan hadir adalah terdakwa sendiri dan kuasa hukumnya. Seperti itu mekanismenya ya. Bang tadi mengatakan sudah ada komunikasi dengan Niki sendiri. Apa sih Bang yang disampaikan Niki tadi Bang? Nggak ada, aku cuma nyampaikan nih besok sidang ya. Nanti pembacaan dakwaan itu seperti ini. Kalau memang ada sesuatu yang Niki anggap bahwa itu tidak benar, sampaikan aja secara resmi besok setelah pembacaan dakwaan. Untuk kondisi kesehatan sendiri Niki itu baik-baik saja. Baik-baik, nggak ada masalah. Sehat walafiat ya. Berarti benar-benar memang 100% siap untuk hadir dalam sidang. Iya, harus hadir, bukan persoalan siap, diwajibkan hadir karena memang dakwaan itu harus dibacakan di hadapan majelis hakim di pengadilan atau di persidangan yang terbuka untuk umum seperti itu. Mail juga kan hadir berarti ya Bang? Mail juga sama-sama. Jadi dua-duanya harus hadir. Memang nomor perkaranya beda, tapi persoalannya sama. Bedanya terdakwa Nikita dan terdakwa Ismail Marzuki dengan register perkara yang berbeda seperti itu. Bang, ini kan Abang juga pernah mengatakan bahwa Kubu Reza Galis sempat mengajukan damai. Itu berapa kali dan apa alasannya mengajukan damai? Ada nggak? Saya hanya dapat informasi kalau bagi kami, jadi gini, hidup ini kata kita perlu logika ya. Karena logika itu penting untuk membuat manusia itu jernih berpikir. Di saat seseorang mengajukan gugatan, itu mustahil orang yang menggugat tiba-tiba itu minta damai. Itu mustahil. Ya, itu logika hukum. Makanya di dalam kita pertama kali kita kuliah, biasanya kita diajarin bagaimana filsafat, bagaimana berlogika. Itu semua penting pada saat kita selesai kuliah, kita bermasyarakat, kita bisa diukur kemampuan kita, logika kita itu ada di mana. Aneh kalau seseorang yang mengajukan gugatan tiba-tiba mengajukan damai. Ya kalau mengajukan damai cabut aja selesai, ngapain gugat orang. Jadi mustahil nih kita minta damai. Ya, itu yang karena nih kita yang menggugat. Nah, logika hukum ini penting karena itu mata kuliah di semester pertama biasanya. Setelah Anda kuliah selesai, Anda ada di masyarakat. Di situ nanti diukur ini manusia bisa nggak berlogika seperti itu ya. Oke, terima kasih. Ada lagi?